Oh, baru pulang. Dokter Joko juga baru pulang. Iya tuh masih sama tuh seragamnya Aman. batik soalnya. Bajunya ya mirip. Oke, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah akan kita laksanakan seminar proposal program Magister Manajemen Pasca Sarjana STE Gici Business School tanggal 4 Juni 2024 atas nama mahasiswa Ferianto. Pembagian waktunya adalah silakan Pak Ferianto mempresentasikan proposal tesisnya selama kurang lebih 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan para penguji sekitar 15 hingga 20 menit. Silakan Pak Ferianto. Oke, makasih Bu. Izin share screen PowerPoint Bu. Sudah nampil ya Ibu ya? Oke, mungkin langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat Bapak Dr. Joko Setiawan SEME sebagai pembimbing pertama saya. Yang terhormat Dr. Hermawan SEME sebagai dosen pembimbing kedua. Lalu yang terhormat ada Ibu Dr. Kristina Eka SEME sebagai Ketua Studi Magister MM di Depok. Lalu tak lupa saya sapa teman-teman seperjuangan, ada Pak Ivyar dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan juga cepat menyelesaikan studinya. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan terkait proposal penelitian saya. Nah, proposal penelitian saya berjudul Dampak Penggunaan Layanan Google Businessku dan Situs Web terhadap Peningkatan Jumlah Peserta Didik, Promosi sebagai Variabel Intervening pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Yali Communication. Latar belakang. Diawali dengan fenomena ideal bahwa Google Businessku adalah platform yang disediakan Google untuk membantu bisnis atau pemilik usaha memperluas kehadiran mereka secara online. Lalu website biasanya dibuat untuk tujuan tertentu seperti memberikan informasi, menyediakan layanan online, menjual produk atau jasa, berbagai konten atau sebagai platform komunikasi. Yang berikutnya, promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahaan. Lalu ada fenomenal aktual, ini yang mana sudah berjalan di kebetulan lembaga milik saya, di Yali Communication, promosi kursus dan pelatihan di Yali Communication menggunakan Google Businessku dan situs web. Lalu yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah kebetulan saya buat ada 4. Yang pertama, adanya dampak penggunaan layanan bisnis Google Businessku terhadap peningkatan jumlah peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Lalu adanya dampak situs web terhadap peningkatan jumlah peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Yang ketiga, adanya dampak promosi terhadap peningkatan jumlah peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Yang keempat, adanya peningkatan persentase jumlah peserta didik per tahun. Nah, dengan identifikasi masalah di atas, maka saya membuat penelitian ini dengan judul Dampak Penggunaan Layanan Google Businessku dan Situs Web terhadap peningkatan jumlah peserta didik, promosi sebagai variabel intervening pada lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Lalu tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui dampak penggunaan layanan Google Businessku terhadap peningkatan jumlah peserta didik, promosi sebagai variabel intervening pada lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Yang kedua, untuk mengetahui dampak layanan situs web terhadap peningkatan jumlah peserta didik, promosi sebagai variabel intervening pada lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak penggunaan layanan Google Businessku dan situs web terhadap peningkatan jumlah peserta didik,
promosi sebagai variabel intervening pada lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Nah, lalu sayang juga rasanya kalau misalnya kita sudah meneliti capek-capek mendapatkan gelar, tapi sebenarnya penelitian itu tidak bermanfaat. Nah, di sini saya sedikit menjabarkan manfaat yang nanti akan saya teliti. Yang pertama, manfaat teoritis pengetahuan baru meningkatkan pemahaman, referensi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada manfaat praktisnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin juga bisa membantu UMKM, bahwa ternyata nanti kalau misalnya hasilnya bagus, ternyata Google Businessku dan situs web memang pantas untuk sebagai media promosi saat ini. Yang berikutnya, manfaat bagi penulis, menerapkan ilmu teori dalam praktik di lapangan, bagi mahasiswa bahan bacaan, dan untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang paling penting di sini saya pikir di dunia bisnis, karena kita memang ambil di manajemen ya, yang paling penting adalah mengevaluasi bagaimana pendapatan lembaga kursus bisa lebih meningkat. Lalu yang berikutnya adalah teori. Nah, menurut Ghazali 2016, analisis jalur atau path analysis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Analisis jalur ialah pengembangan dari analisis regresi, dan analisis jalur digunakan untuk menguji sebab dan akibat antar variabel yang terbentuk dalam model regresi yang telah ditentukan asumsinya tentang teori tersebut. Nah, yang berikutnya adalah posisi penelitian, yang di mana saya merujuk ke penelitian sebelumnya. Di sini ada penelitian pada tahun 2022 oleh Nafisa Yuliani dan Diana Novita, itu meneliti tentang manfaat Google Businessku sebagai upaya meningkatkan ranking bisnis lokal. Lalu peneliti kedua di tahun 2020 ada Haratif dan Samino meneliti tentang pengaruh kualitas website, pengetahuan produk dan promosi terhadap minat beli di online shop toko Trubus. Nah, dari dasar ini saya juga kenapa memilih penelitian yang tadi sudah sampaikan di awal, karena menurut saya ini penelitian yang baru, yang belum pernah dilakukan. Lalu yang kedua, karena di lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication udah beberapa kali diteliti, tapi biasanya teman-teman D3 dan S1 di bidang teknik informatika yang menelitinya. Nah, saya pikir belum pernah ada dilakukan penelitian yang sejenis lah, menyangkut ekonomi, tapi masih ada hubungannya dengan teknologi. Lalu yang berikutnya adalah kerangka berpikir, yang mana judul penelitian ini adalah dampak penggunaan layanan Google Businessku dan situs web terhadap peningkatan jumlah peserta didik, promosi sebagai variabel intervening pada lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Lalu teorinya menggunakan teori analisis jalur atau path analysis. Lalu asumsi yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Lalu yang berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sama yang seperti yang sudah disampaikan di atas. Nah, dari rumusan masalah ini kita langsung ke kerangka berpikir variabel. Di penelitian saya menggunakan 4 variabel. Variabel X1 dan X2 itu variabel independennya di layanan Google Businessku, lalu yang variabel X2-nya ada layanan situs web. Lalu variabel dependennya ada di jumlah peserta didik, yang mana variabel Y akan dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Lalu di tengah-tengahnya ada variabel X3 atau intervening promosi, di mana nanti ini promosi akan dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2, lalu variabel Y atau jumlah peserta didik nanti akan dipengaruhi oleh promosi. Nah, jadi seperti itu. Lalu metode penelitian, jenis penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Lalu lapangan dan kepustakaan. Lapangan nanti kita ada kuesioner wawancara.
kepustakaan nanti saya menggunakan penelitian-penelitian terdahulu. Lalu sumbernya ada sumber data primer dan sekunder. Primer menggunakan kuesioner, lalu yang sekundernya menggunakan wawancara. Data dari yang kedua, populasi dan sampel. Data dari kuesioner dan wawancara, populasinya totalnya kurang lebih populasinya 340, sampelnya didapat 72 orang, lalu penelitian ini menggunakan purposive sampling. Analisis data, analisis olah data menggunakan Smart PLS, lalu metode analisisnya adalah data statistik deskriptif, yang berikutnya menggunakan analisis jalur atau path analisis. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Ferianto. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Di Pontianak jam berapa? Pontianak Sama, ya? Bu, WIB, Bu. Oh, iya. Lagi musim apa? Lagi musim hujan, Bu. Oh, di Oke, kota Pontianak, Pak Ferry ini. Iya, Pak. Hmm. Izin, Pak. oke, Pak Ferry. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu sudah pada tahap ini ya. Dan kalau saya bilang Pak Ferry ini cukup beruntung ya. Bimbingannya dua, dan dua-duanya expertise di kuantitatif metodologi dan juga di sistem informasi manajemen. So, saya pikir perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin karena memang Pak Ferry di bidang IT juga ya. Iya, Bu. Baik Pak Ferry, kita akan ke proposal Bapak. Ya, izin Bisa share, Bu. ditampilkan nggak proposalnya? Udah nampil, Ibu ya? Ya, judul-judul. Judulnya, Bu ya? Judulnya hilang ya? Oh, bentar, Bu. Saya copy aja nggak Ya, bisa. ya, sudah, Oh, sudah. it's okay. Mungkin di ini lain ya, di file lain. Ada, Bu. Bentar, Bu ya. Izin, Bu. Bentar Nggak kok. usah, udah biarin aja. Bentar, Bu. Nggak lama, Bu. Izin, Bu. Oke. Jadi judulnya dampak penggunaan layanan Google Businessku dan situs web terhadap peningkatan jumlah peserta didik, promosi sebagai variabel intervening pada lembaga kursus dan pelatihan Yale Communication. Oke. Di sini berarti maksudnya independen variabelnya adalah layanan Google Businessku, ya, Ya, dan situs web, Bu. Dua situs variabel. web. Terus interveningnya adalah Promosi. promosi. Oke. Asumsinya benar ya, asumsinya benar dulu nih. Oke. Layanan bisa nggak disebut dijelaskan singkat-singkat nih ya? Ayo, saya pengen dapat gambaran. Ya. Layanan Google Businessku itu apa? Terus situs web itu apa? Itu dulu deh. Ya.
Jadi layanan Google Business School itu adalah platform milik Google, Bu, yang dimana kita bisa berpromosi gratis secara online. Nah, kalau misalnya kita gambarkan lebih besarnya lagi sih sebenarnya kalau misalnya kita websitenya tuh udah apa namanya di SEO itu ada teknik lain lagi, Bu, di materi blogspot atau di materi website itu namanya SEO itu termasuk dalam salah satu digital marketing, Bu. Kalau misalnya kita website kita sudah di SEO kan, ada beberapa item untuk mengangkat salah satu website kita. Nah, salah satu website kita ini juga nanti akan mendukung di Google My Businessku. Jadi nanti ada hubungan eratnya, Bu. Jadi layanan Google Businessku miliknya Google, tapi kita situs webnya bisa membuat sendiri. Nanti kita optimasi website yang kita buat sendiri secara mandiri lah, Bu, ya. Kita besarkan, kita promosikan secara besar-besaran sampai dilihat atau di ranking Google dengan teknik SEO, baru akhirnya nanti situs web dan layanan Google Businessku ini bisa di ranking 1 pada saat kita di mesin pencarian. Contoh, Bu, misalnya kalau misalnya Ibu di mana, Bu? Di Depok, Bu, ya. Pada saat Ibu misalnya nih pingin pindah ke Kuburaya atau Pontianak, Ibu searching nih kursus komputer di Kuburaya. Nah, itu nanti kalau makin kita mengelola website kita dengan baik, itu nanti ranking urutan nomor 1 di Google-nya itu nanti akan nampil website misalnya punya yale.sch.id. Nah, itu kalau di ranking website. Tapi kalau Google Businessku dia berdasarkan pencarian biasanya, Bu. Jadi tidak bersaingan dengan website yang lain karena Google pasti algoritmanya lebih tinggi daripada website yang kita buat secara mandiri. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, berarti tapi yang dimaksud layanan Google Business School ini sebenarnya di dalam web Layanan atau Google, ada aplikasinya, ya, platform sendiri dia, Bu. platform sendiri ya. Oke, Milik oke. Google. Karena gini, kalau di dalam teorinya pemasaran itu ada komunikasi pemasaran ya ini untuk di teorinya ya di Kotter. Jadi ada bauran media komunikasi. Itu yang pertama adalah advertising. Kemudian kedua adalah mobile communication. Kemudian yang kedua online, maaf. Yang kedua online atau sosmed communication. Yang ketiga itu mobile communication. Yang keempat itu direct marketing, penjualan langsung. Yang kelima itu event dan experience. Kemudian yang keenam adalah word of mouth. Yang ketujuh adalah publicity dan public relation. Jadi yang kedelapan personal selling dan yang kesembilan adalah packaging. Ini menurut teorinya ya. Berarti kalau situs web tadi termasuk bisa jadi termasuk yang Online. online Nah, atau sosmed communication, nah. iya kan? Nah, cuma saya mau perjelas yang Google Businessku ini, apakah dia termasuk juga masuk di online communication ini, atau dia masuk dalam mobile communication, semacam aplikasi Online dia, Bu. online ya. Sebenarnya itu sesuatu yang sama ya berarti web dan Google Businessku itu. Gimana, Bu? Berarti kalau itu sama-sama dalam online atau sosmed communication. Kalau dibilang social media communication sih kayaknya kurang tepat, Bu, tapi lebih tepatnya di online kayaknya, Bu. Kalau Online communication ya ya. Oke, kalau oke. Baik. social Nah, communication kalau nggak salah kan Facebook, Instagram dan lain-lain. oke. Karena begini, maksudnya saya bawa ke teori nanti bisa didiskusikan kepada pembimbingnya karena nanti untuk memperkaya di latar belakang teorinya di bab 2 gitu. Karena kalau layanan Google Business ini sebenarnya ada salah satu aplikasi, salah satu contoh itu kan gitu. Jadi nanti teori-teori tentang online communication itu bisa masuk ke situ gitu. Jadi lebih kaya untuk definisinya. Dan agar penelitian-penelitian yang tentang ini juga lebih banyak lagi gitu karena lebih agak diperluas gitu tapi berhubungan gitu. Itu maksud saya ya, Pak Ferry. Iya, Bu, siap. Nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Kemudian, nah ini penggunaan dampak. Nah ini nanti saya minta masukan dari pembimbingnya gitu ya. Apakah tepat menggunakan kata dampak, tidak apa-apa, atau mungkin analisis pengaruh seperti itu agar pengaruhnya ini bisa
ada manfaat secara riset ya. Oke, taruhlah asumsi ini masih benar ya. Oke, ke bawah lagi. Nah, kalau Bapak bicara soal tadi, terus ada masalah gini ya. Apa sih tadi ada Masalah Bu ya. latar belakang masalah ya? Mm-mm. Oke, Bapak jelasin lebih ke ke yellow communication gitu ya. Terus kemudian ada masalah, identifikasi masalah, ya ada ini gitu loh. Tapi oke, tolong bisa ditambahkan data sehingga itu memang merupakan masalah yang signifikan atau sesuatu yang signifikan gitu, sesuatu yang penting. Ya, misalnya ada peningkatan peserta didik. Trennya gimana sih gitu? Ada ditampilkan data di situ. Kemudian yang penggunaan aplikasi ini bisa jadi ada biayanya gitu ya. Oh, biayanya semakin meningkat misal untuk aplikasi ini, webnya seperti itu. Jadi ada data-data empiris yang Bapak masukkan di latar belakang. Dari data itu jadi orang punya gambaran, oh ya ini memang sesuatu yang signifikan, penting untuk dibahas. Ya Pak? Oke, Ya, Bu. pembatasan masalah biasanya adalah mungkin kalau kuantitatif ya variabel apa yang Bapak akan diteliti, kemudian di mana akan diteliti dan waktunya kapan. Kan tadi disampaikan pernah diteliti ya communication, cuman kan waktunya mungkin berbeda. Maaf Bu, bukan dia kalau yang teman-teman S1 sama D3 tuh bukan neliti tentang Google My Businessku Bu, tapi eh lebih ke kayak IT-nya gitu sih Bu, sistem dan lain-lain gitu. Oh, Heeh. oke. Oke, kalau belum ya ini aja, keterangan bahwa penelitian ini dilakukan kapan gitu ya tentangnya. Jadi nanti kalau someday 5 tahun lagi ada penelitian tentang ini, ya bisa penelitian Pak Ferry itu salah satu menjadi rujukan gitu ya. Ya. Oke, karena kan sebenarnya di dunia ini variabel itu kan saling terkait ya, ribuan jutaan gitu. Tapi kan kita nggak mungkin meneliti semuanya. Dampak kita terhadap peningkatan penjualan itu. Kan sebenarnya banyak banget, nggak cuma 2 ini kan? Iya, Banyak banget kan? Gitu. banyak Bu sebenarnya. Ya makanya kita batasi. Itu maksudnya batasan Iya, masalahnya variabel. Yang saya mau cuma meneliti variabel ini aja, ini iya, aja. iya Bu. Oke, next. Nah, di sini ada hipotesis penelitian ini di bab 2 aja, Pak. Nah, perumusan masalah nanti akan saya saya yakin akan dijelaskan oleh pembimbing Anda gitu ya. Nah, perumusan masalah, nanti kemudian tujuan penelitian, hipotesis, kerangkanya. Nanti akan udah saya serahkan ke pakar-pakarnya aja gitu ya. Ya Bu. Next. Oke, next. Nah, tapi ini di bab 2 ya, hipotesis itu di bab 2. After kerangka. Ya, jadi jangan di bab 1. Hipotesis. Tujuan penelitian itu nanti selaras dengan rumusan masalah. Izin Bu, Yes. hipotesis di bab 2 Bu ya? Ya, Oke. habis gambar itu loh. Iya. Oke. Nah, jangan lupa tuh ada signifikansi dan kebaruan penelitian. Tadi sudah disebutkan sekilas gitu ya, tapi di proposal ini belum ada. Jadi tambahkan untuk di bab 1 ada signifikansi dan kebaruan penelitian. Signifikansi seberapa penting sih penelitian ini dilakukan gitu ya. Kebaruan penelitian itu Bapak tunjukkan beberapa penelitian yang mirip gitu ya, tapi bedanya tempat Bapak apa? Apakah variabel baru, apa metodenya baru gitu ya, atau lokus unit analisisnya baru atau waktunya yang baru seperti itu. Oke, next ke landasan teori. Nah, ini maksud saya nih.
agar nggak terlalu sempit gitu ya, mungkin Bapak bisa menampilkan teori-teori ya tadi, bauran media komunikasi ya, dalam teori komunikasi pemasaran, itu apa aja gitu ya. Tapi nah ini termasuk yang mana gitu ya. Gitu. Jadi agar mendefinisikan variabel ini tuh nggak, layanan Google Business School ini nggak sempit banget gitu. Karena sebenarnya untuk menerangkan satu variabel itu kalau di Magister kita butuh paling nggak 5 sumber untuk apa ya, mendeskripsikan variabel ini gitu, masing-masing variabel. Yang kemudian Mensintesa biasanya Bu Eka bilang. gitu ya, Pak ya. Oke, next. Nanti diskusi lagi sama pembimbing. Nah, ini cara penulisan citasinya. Nggak pakai link-link ya, pakai Mendeley nanti. Oh iya Bu, siap. Ya, oke. Lanjut. Terus ke penelitian sebelumnya. Ini apa sih? Penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya itu sebenarnya apa sih gunanya? Gunanya adalah yang pertama menjadi bagian misalnya menambah referensi definisi dari variabel itu. Yang kedua adalah untuk melihat indikator-indikator dalam mengukur variabel itu. Boleh kok mengadop dari Magister tuh, boleh mengadop dari artikel jurnal indikatornya ya, boleh. Nah, tapi ada biasanya satu variabel ini buat sendiri gitu. Tapi kalau yang mengadop tuh bisa misalnya 3 variabel, 2 ngadop, 1 buat sendiri. Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga fungsinya apa sih variabel terdahulu? Penelitian Penelitian. terdahulu itu sebenarnya untuk melihat hubungan masing-masing variabel. Jadi kerangka berpikir itu tidak cap cip cup belalang kuncup ya. Ini ada referensinya. Ada ininya lah. Makanya kalau kalau variabelnya terlalu sempit sih saya khawatir agak sulit gitu mencari artikel jurnal yang referensi yang sejenis. Tapi kalau teorinya a whole lebih sedikit lebih luas, bisa jadi penelitian sebelumnya tuh lebih lebih bisa gampang didapat gitu. Oke, contohnya ini deh, kerangka pemikiran Bapak nih. Please. Ke bawah yang ada gambarnya. Oke, stop. Nah, promosi mana dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan promosi itu ada di tengah-tengah itu sebagai intervening? Belum ada memang Bu. Paling Nah, banyak layanan Google Businessku gitu Bu. kenapa taruh situ? Asumsinya apa? Jangan-jangan dia nggak di situ, Pak. Jangan-jangan jajar-jajar sama gitu loh. Iya. Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan itu sebenarnya bauran media komunikasi yang layanan bisnis, layanan situs web itu sama. Terus kemudian ada marketing mix ya. Mungkin itu 7P ya Pak Awan ya. 7P promosi di situ gitu loh. Jangan-jangan posisinya kayak gitu terus kemudian ke jumlah peserta didik. Jangan-jangan. Nah, makanya that's why kita perlu penelitian sebelumnya. Ya. Iya Bu. Oke. Dan bawahnya tuh baru dikasih hipotesisnya A1 apa ya, kayak gitu. Iya. Hipotesis letaknya di bawah ini. Iya. Oke, Hipotesis. next. Nggak ada yang atasnya tulis lagi. Double dong. Iya, double kayaknya Bu. Oke, ke bawah lagi. Iya, ini sih sebenarnya ini urutannya sih di buku pedoman yang baru sebenarnya saya agak rubah sedikit, nanti disesuaikan aja. Iya. Populasinya
Populasi siapa sih nih? Oh, saya naik itu analisis. Atau kalau kuantitatif berarti respondennya. Itu siapa? Peserta didik, Bu. Oh, peserta didik. Ya. Oh, oke. Tadi kalau saya dengar sekilas tuh memang Anda pakainya sampelnya nanti purposif ya. Iya, Kenapa? karena eh, biar menghemat biaya katanya Bu di Google sama di YouTube katanya. Lah, purposif mah terus tempat menghemat biaya. Ya, karena agar apa menghemat biaya, waktu, tenaga dalam penelitian karena dia sampelnya tidak terlalu banyak. Waduh, purposif itu adalah pengambilan sampel yang because ada alasan tertentu gitu loh. Kenapa harus dibedakan? Itu purposif. Kenapa harus begitu? Itu purposif. Gitu. Barangkali karakternya orang Kemendikbud, Kemenaker, komersial workshop itu beda. Misal, Karakter. kan, barangkali oh nanti yang sensitivitas apa signifikansi pakai Google itu tuh lebih ke orang Menaker misal. Ya, Bu. Ya. Nah, itu purpose. Jadi ada dari jumlah ini di ada tujuannya gitu ya, ada persyaratannya gitu dan juga diambil proporsinya sesuai dengan jumlah populasinya gitu. Tapi sebenarnya nah kalau Dokter Joko ini lebih suka semua ya Dokter Joko ya. Orang tinggal 340. ngisi doang ya. Tinggal ngisi pakai Google Form ya. Oke, tapi nanti silahkan didiskusikan. Oke, ke bawah. Nah, biasanya saya tanya instrumen pengambilan datanya gimana? Gimana, Bu? Instrumen pengambilan datanya gimana? Ini, oke. Ada nggak ini misalnya, tolong dibuat ya, variabel definisinya, kemudian apa saja indikatornya, dan gimana cara mengukurnya? Ada nggak, Pak? Ini ya, dibagi satu-satu ya? Iya. Oke. Cuman nih, saya saya eh, tergelitik ya dengan variabel Y-nya itu kan peningkatan jumlah peserta didik. Peningkatan jumlah itu kan sesuatu yang real ya. Kenapa ini di skala ordinal kan gitu? Kenapa nggak jumlahnya memang real aja gitu? Oh, jadi 1, 2, 3 emang jumlah manusianya gitu loh. Tapi nanti didiskusikan aja dengan apa pembimbing ya. Kan ini dijadikan skala ordinal nih ya, aspek referensi. Berarti ada pertanyaan kan ya? Ada, Bu. Berarti kan bukan peningkatan jumlah variabel itu. Jumlah itu kan jelas. 1, 2, 3 jumlah kan. Ya, saya nggak tahu itu mungkin apa kepuasan. Kalau kepuasan ya kita mengukur kepuasan konsumen ya memang ordinal. Skalanya pakai ordinal, puas nggak puas kayak gitu kan. Tapi kalau jumlah itu kan real gitu. Tapi nanti ya, nanti diskusi dengan pembimbing lagi. Analisis data, jangan lupa sebelum analisis data saya mau ada data dan alat pengambilan data, menganalisis instrumen datanya itu dulu, baru kemudian analisis data. Dan analisis data itu yang digunakan yang sesuai dengan kerangka berpikir tadi. Apakah pakai Smart PLS atau cukup misalnya pakai SPSS aja gitu. Oke, saya pikir cukup dari saya. Silakan Dr. Joko dan Dr. Awan. Saya kembalikan waktunya. Dokter mana dulu ya? Di surat Dr. Joko dulu ya. Oke, silakan Dr. Joko.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Ya, eh, terima kasih Bu Dokter Eka, mohon izin Dokter Awan. Ya, Ya, eh, gimana Pak Ferry? Kabarnya sudah sampai di tahap ini, semoga lancar ya Pak. Untuk ininya, Amin. menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Eka, mulai dari ini ya kita bahas atau kita diskusikan untuk sedikit terkait judul. Nah, secara komprehensif kalau saya baca, saya cermati dari judul sampai dengan akhir tadi, judul ini seperti mix gitu ya. Mohon izin senior-senior saya, Dokter Awan dan Dokter Eka, dampak gitu ya. Bahasa Pak dampak Joko, itu jangan sok muda dirimu. karena Dokter Awan, mohon izin beliau ini adalah ini saya, apa namanya, Masya Allah. senior saya di kampus. Kalau Dokter Awan tuh mungkin beliaunya lupa karena beliau adalah pembicara saat seminar yang saya ikutin gitu ya. Jadi Ya saya Allah. merasa aja masih sih Pak bocil Joko. di antara Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon izin. Jadi saya ngerasa alhamdulillah saya ternyata masih muda gitu ya. Gitu. Gitu. Ya, bahasa dampak ini nanti kita bisa didiskusikan lagi karena bahasa dampak adalah bahasa kualitatif dan beberapa yang sudah disampaikan di dokumen proposal tesis ini disampaikan oleh Pak Ferry itu memang ada beberapa tadi masih ada bahasa kualitatifnya selain di judul dampak. Terus tadi sekunder adalah eh, wawancara. Nah, data sekunder adalah wawancara. Nah, ini kita harus diluruskan nanti ya Pak Ferry. Kita buka lagi bukunya Sugiono atau buku metodologi penelitiannya. Siapa yang kita pakai sebagai rujukan untuk mencermati metodologi yang kita gunakan, yaitu berfokus pada metodenya adalah Kuantitatif. kuantitatif seperti itu. Ya. Nah, itu. Nah, selain ini dampak pengguna layanan Google Business School dan situs web, sama-sama layanannya gitu. Nah, izin bertanya dulu, layanan Google Business School dan situs web ini Anda ini sebagai Yali ini sebagai end usernya atau pembangun dari situs web ini? Ada situs web sendiri, end Kalau user pengguna situs web atau mulai dari awal merancang situs web itu? Kalau untuk layanan Google Businessku, kita kan ikut platform Pak dari Ya, pihak Google. betul. Ya, Jadi makanya yang saya kita hanya tanyakan situs daftar, webnya. nanti dia yang Mm-mm. verifikasi. Kalau situs web, kebetulan kita situs webnya hanya untuk promosi Pak. Jadi bukan web database yang dibangun menggunakan database yang komplit seperti Hmm. LMS dan lain, tidak Pak. Jadi situs webnya ini hanya landing page. Jadi hanya untuk benar-benar promosi. Oh. Mm. Ya, ya. Itu yang saya perlu ketahui. Oh, ternyata memang sebagai end user ya Yali ini untuk sebagai platform promosi Iya. dari Google Business School dan juga situs webnya seperti itu. Nah, untuk peningkatan jumlah, nah itu juga sangat perlu untuk dicermati seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Eka bahwa jumlah gitu sudah tahu gitu kan, sudah tahu secara real jumlahnya berapa itu kan eh, harusnya kalau memang metodenya adalah kuantitatif terus digunakan data primer adanya apa kuesioner itu kan nanti harus ada rujukan yang digunakan atau teori yang mendukung bahwa ini adalah yang dicari adalah jumlahnya gitu. Jumlahnya. Dari diksi yang disampaikan melalui dampak sama jumlah itu kan ini ya apa namanya memang sangat ini sekali apa namanya kurang kuantitatifnya gitu. Jadi measurementnya harus harus jelas seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Eka. Saya menegaskan itu saja bahwa kita harus
diskusi lagi terkait dengan ini. Nah, eh, ke bawah untuk ke bawah Pak, di akar masalah gitu yang sudah disampaikan. Jadi akar masalah itu pada pada lokasi penelitian. Nah, saya menggarisbawahi yang disampaikan Bu Dr. Eka bahwa lokasi penelitian itu nanti bisa menjadi keunikan dari judul penelitian misalkan. Nah, itu juga bisa diangkat. Jadi akar masalah itu bisa muncul. Jadi terlebih lagi di latar belakang misalnya eh, Pak Ferry perlu menjelaskan kenapa lokasi penelitian tersebut dipilih. Nah, gitu ya, lokusnya dipilih. Terus juga tadi sudah Bapak sampaikan bahwa oh manfaatnya bla 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 bla. Nah, itu pentingnya eh, kebaruan atau keunikan penelitian Bapak di mana. Makanya di situ harus disampaikan urgensi seberapa penting Anda harus meneliti terkait persoalan itu dan harus dijawab. Seperti yang saya lihat di catatannya Pak Dr. Awan bahwa kita perlu memberikan ini ya apa namanya keunikan gitu ya di catatan yang revisian yang Pak Ferry sampaikan. Oh, dari Pak Dr. Awan ini itu saya sangat setuju banget. Jadi harus kompleks terus beberapa variabel yang Bapak gunakan mulai dari independen sampai dependen dan dependen terhadap dependen terus melalui intervening itu semuanya harus berdasarkan rujukan ada dasar teori atau menggunakan grand teori yang digunakan. Jadi enggak yang disampaikan oleh Bu Dr. Eka itu enggak ujuk-ujuk, enggak Ya, enggak bim salah bim gitu ya. Semuanya harus berdasarkan satu teori atau beberapa teori yang disintesiskan gitu sehingga kita bisa mengambil itu. Nah, eh, inline dengan yang ada di proposal Bapak, saya lihat belum ada definisi operasionalnya walaupun sudah dijabarkan, tapi supaya memudahkan karena yang membaca nanti adalah bukan saja akademisi ya, nanti bisa bisa yang lainnya karena mungkin bisa menjadi advokasi kebijakan. Oh ya, bahwa penelitian Bapak ini berguna sehingga bisa digunakan bagi orang-orang yang berkepentingan untuk menggunakan penelitian Bapak, hasil penelitian Bapak. Jadi harus dijelaskan definisi operasional yang disesuaikan dengan lokus atau kondisi existing dari tempat penelitian Bapak. Seperti itu. Nah, kalau yang paling sederhana tapi penting yang kalau di kuantitatif itu seperti segitiga terbalik atau piramida piramida terbalik dari runtun berpola dari umum ke khusus seperti itu. Jadi konsepnya adalah dari hal-hal yang meluas sampai mengerucut ke spesifik seperti itu. Nah, itu sehingga menunjukkan oh ya penting banget nih. Nah, selain data-data yang mendukung trennya di mana menunjukkan suatu masalah sehingga butuh dipecahkan dengan penelitian Bapak ini gitu. Kalau di latar belakang atau sampai di bab 1 itu ya ke bawah lagi Pak untuk ininya kerangkanya. Nah, kerangkanya itu nanti harus disesuaikan ya Pak. Kerangka yang gambar itu. Nah, tadi scroll-scroll saya ingatkan kembali, jangan ada kutipan-kutipan seperti mengutip artikel itu yang bisa menggunakan tata cara pengkutipan yang ada ya sesuai dengan gaya selingkung dari penulisan tesis di tempat kita di kampus kita. Misalnya kalau misalkan menggunakan aplikasi ya menggunakan Mendeley, kalau tidak Mendeley pun harus sesuai dengan garis lingkung yang sudah ditentukan gitu. Jangan ada biru-biru lagi ya Pak ya nanti ya ke ya, depannya gitu. Nah, sebenarnya ini tuh sudah konsep ya kalau ini dilihat dari dari gambarnya. Gambarnya ini eh
P. Bapak tahu nggak P itu apa artinya, Pak? P terus E yang Bapak letakkan di kerangka pemikiran itu paham ya Pak mungkin? Atau oh ya ini aja nih gitu. Saya lihat di YouTube aja sih Pak, sebenarnya nggak terlalu paham juga. Termasuk pada Mm-mm. saat mau menentukan judul, ya Boleh. saya juga. Oke, nggak apa-apa Pak. Iya, iya. Jadi PPP itu sebenarnya kan Bapak itu yang atas ngomongin regresi, yang bawah ngomongin PET gitu. Ada lagi Smart PLS-nya gitu. Jadi saya kutip dari Pak Dr. Awan, tentukan tools yang tepat. Nah, ditentukan nih kita kuantitatif ya. Kuantitatif itu banyak sekali tools alat untuk mengolah datanya gitu. Bisa apa-apa, misalnya regresi linear berganda, eh, terus path analysis dan lain sebagainya itu ditentukan yang tepat karena kita memotong sesuatu itu kan harus tepat gitu menggunakan pisau yang tepat. Misalnya memotong roti dengan pisau roti gitu. Walaupun sama-sama bisa untuk memotong daging, tapi yang tepat untuk memotong roti adalah pisau roti. Yang tepat untuk memotong daging adalah pisau daging. Jadi maksudnya mungkin saya analogikan seperti itu ya Pak Dokter eh, Awan bahwa kita harus menentukan tools yang tepat. Jadi ini ada ya apa-apa Pak. Ini mungkin juga pembelajaran bagi saya. Jadi bahwa P itu sebenarnya ini adalah gambarnya kerangka konsep PET ya. PET. Kalau misalkan regresi itu kotak-kotaknya ini artinya adalah indikator, Pak. Jadi bukan variabel. Kalau memang itu variabel independen, variabel dependen, variabel X, Y itu oval. Kalau E itu di sini ada E1 itu namanya error. Garis-garisnya itu sebenarnya pattern itu nanti kalau misalkan diuji itu pasti ada angkanya. Nah, untuk kerangka pemikiran yang di awal untuk di bab 2 seharusnya belum muncul ini. Harusnya H gitu ya karena masih dihipotesiskan. Baru nanti di hasilnya baru nanti ada P1, P2, sampai P berapa yang disesuaikan dengan hipotesis, disesuaikan dengan ini ya pengolahannya yang sudah ditentukan gitu. Nah, layanan Google Bisnisku. Terus yang X2-nya, misalkan saya anggap ini benar ya, konstruk ini saya anggap benar, layanan Google Bisnisku eh, itu X1 misalnya, layanan situs web X2, terus Y-nya adalah jumlah peserta didik. Misalnya seperti itu. Nah, Bapak harus hubungan-hubungan antar variabel ini harus ada sumbernya, Pak. Itu seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Eka tadi. Nah, promosi ini juga. Promosi tahu-tahu salah satu dari mungkin 4P atau bahkan sekarang udah 7P atau PP yang lainnya gitu ya. Tahu promosi gitu kita comot. Nah, kenapa kok diletakkan di situ? Kenapa menjadi intervening kalau saya cermati di bawah sampaikan intervening itu harusnya Z, Pak. Misalnya ditentukan secara normatif X adalah independen, Y adalah dependen, kalau interveningnya adalah Z. Misalkan dinotasikan seperti itu. Nah, kenapa sih promosi itu diletakkan sebagai intervening? Alasannya apa? Tentunya bukan alasannya menurut kemauan Bapak sendiri, tapi ada rujukan dari dasar teori atau grand teori yang Bapak gunakan gitu. Makanya penting sekali definisi operasional itu nanti ditampilkan secara tabel gitu ya, di matrix tabel seperti itu supaya mempermudah Anda sebagai peneliti dan juga nanti kalau sudah selesai pembaca atau pengguna dari hasil penelitian Bapak. Waktu nanti dijurnalkan, misalkan di dipublish di jurnal gitu juga bisa mempermudah pembaca lainnya yang misalnya non manajemen gitu ya. Jadi paham lebih mudah digunakan. Ke bawah Pak, populasi.
Coba saya lihat populasinya ini. Nah, itu sudah kelihatan tuh tadi H gitu ya. Tapi gambarnya masih P gitu ya. Iya, Nanti diinikan lagi. iya Jadi Pak. kita boleh banget menggunakan YouTube atau media-media sosial lainnya gitu ya. Tapi jangan ditinggalkan bukunya gitu ya. Banyak sekali buku-buku yang sudah update. Walaupun cara pembelajarannya itu lebih misalkan lebih mengena, saya sukanya YouTube nggak masalah. Tapi grand teorinya tetap kita ambil dari buku gitu ya, atau artikel penelitian dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks atau sudah terpublikasi, sudah bagus ya, sudah terupdate seperti itu. Nah, populasi Pak, populasinya itu 340 orang ke bawah perhitungan rumus Solvin ya gitu ya. Kenapa harus Solvin gitu ya? Kenapa harus Solvin Pak? Nggak tahu ya, orang di bukunya kayak gitu ya Pak Iya. ya. Di bukunya kayak gitu, ya udah gitu. Padahal eh, secara teoritis kita bisa otak-atik. Kalau disampaikan misalkan di atas itu Sugiono itu ngomong Pak, E itu error atau persentase kesalahan yang diinginkan atau ditolerir. Kalau E-nya itu yang digunakan Bapak ada regresi linear berganda dalam penelitian ilmu sosial secara kuantitatif, itu kesalahannya itu dari 1% sampai 5%, Pak. Di situ 10%. Nah, kenapa di akhirnya N-nya atau sampelnya hanya 72? Nah, ini nanti perhitungannya bisa dicermati kembali, bisa disesuaikan, eh, bisa dibuat 1% sampai 10%. Kenapa harus Pak, di bukunya ini memang sudah 10%. Kalau untuk persentase kesalahan yang diinginkan atau yang ditolerir atau errornya itu saya pikir adalah kecermatan kita sebagai peneliti. Kalau di ilmu sosial memang diberikan toleransi kesalahan atau tingkat signifikansi 5 sampai dengan 5% gitu ya, seperti itu. Jadi disesuaikan aja 5%. Kalau 10% kayaknya eh, jadi kebenarannya kan 90 gitu, Pak. Wow gitu, gitu ya. Jadi kecil sedikit tapi kayaknya masa iya sih 340 ya tadi ya. Kalau Iya. Bu Dokter Eka tadi, kalau Dokter Joko karena sekarang sudah melek informasi, udah semua kan menggunakan situs informasi, nggak susah lah 340 Iya. terus hanya ngeklik Google Form Oh. terus isi. Jadi kayaknya 72 orang untuk ininya stepnya adalah kita ini magister, kayaknya jangan 72 lah Pak gitu ya. Di Ya. atas 100 atau malah kalau bisa ya Pak sudah Guru. populasi sama dengan sampel gitu ya. Ya udah Oh, 340, nggak usah pakai rumus apa-apa gitu, nggak usah pakai rumus berarti Solvin, karena di bawah 500 tuh masih masih inilah masih kompatibel untuk dilaksanakan gitu. Kalau Pak Ferry tadi menyampaikan bahwa untuk menghemat biaya gitu, waktu ditanyain oleh Dokter Eka adalah Dokter Eka bilang, eh, apa Pak, kenapa kok harus ini gitu. Untuk menghemat biaya. Ya, ngapain kita ini data kan tinggal klik Google. aja, kita isi-isi doang gitu kan. Kalau Ya. anak zaman sekarang kayak sekarang ini kan, saya anak yang paling Gen Z di sini ya. Kalau saya ini kan milenial ya, di atas saya ya kan. Kalau saya kan Gen Z. Kalau anak Gen Z Pak, aduh, pakai data nggak seberapa Pak. 340 itu kayaknya ya udah gitu. Ya. Ya kan Pak. Bercanda Pak ya, Ya. biar nggak Jadi ini gitu. kalau Jadi itu yang penelit penting. izin Pak Mm-mm. bertanya Pak, Mm. kalau di Ya. penelitian berarti kalau misalnya populasi apa sampel sama populasinya tuh sama banyaknya berarti itu Mm. termasuk penelitian yang bagus gitu Pak ya mungkin Pak ya. Kita nggak berbicara masalah bagus, jelek atau apa, berarti bahwa penelitian itu memang kompatibel untuk kan kalau semakin banyak kan semakin Ya. tidak bias,
penelitiannya Pak. gitu. Setidaknya seperti itu gitu. Informasi yang didapat atau data yang didapat itu tidak bias. Karena kalau misalnya menggunakan regresi linear berganda ataukah menggunakan PLS, Smart PLS atau PET lah, sama-sama kita harus minimal ada ini ya, ada syarat yang diharuskan. Misalkan kalau di regresi linear berganda itu ada konsep namanya BLUE, Best Linear Unbiased Estimator, ya kan? Data itu harus BLUE. Nah, supaya mendapatkan BLUE itu bagaimana? Nah, itu mau memperbanyak responden lah apa itu Sugiono, buku Sugiono itu sudah menjelaskan semuanya. Di YouTube pun juga ada kalau Bapak sukanya di YouTube ya, gitu. Jadi itu yang perlu dicermatin karena Bapak di atas itu regresi linear berganda, konsepnya menggunakan PET harus di inline-kan, ditentukan seperti yang Pak Dr. Awan sampaikan, tools yang tepat itu apa, yang sesuai itu apa gitu ya, harus kita pilih, harus kita cermatin kembali. Nah, kalau memang menggunakan PLS atau partial square ya yang lebih rinci ya kita harus pelajari itu. Analisis jalur itu bagian dari PLS memang Pak, kan sedikit berbeda dengan regresi berganda karena validitas dan reliabilitas dalam PLS itu masuk dalam inner model, sedangkan kalau hipotesis itu masuk dalam outer model. Nah, itu di YouTube banyak, nanti selain dikelopkan dengan teori-teori yang ada, dengan bukunya, misalkan Bapak menggunakan bukunya Sugiono, enggak apa-apa. Bukunya Sugiono 2019 sama 2022 itu sudah terupdate, sudah membahas tentang itu, tinggal di ini saja, disesuaikan saja. Jadi dari saya cukup itu kalau saya inikan lagi pertegas konstruknya yang digunakan diksi dari judul sampai dari judul sampai dengan akhir bahwa kalau memang menggunakan regresi linear berganda, iya Pak, dari awal dari akhir sampai akhir ya regresi linear berganda, jadi inline gitu. Ya, kalau memang menggunakan kuantitatifnya PLS ya atau analisis jalur atau PET analisis ya PET analisis boleh menggunakan intervening dan lain sebagainya. Jadi yang penting ketepatan tools itu memang harus dicermati. Nah, tadi populasi dan sampelnya juga seperti itu. Terus kalau terkait dengan landasan teori atau hubungan antar variabel tetap harus sesuai dengan rujukan atau apa namanya grand teori ataupun sumber-sumber yang memang sudah ini ya sudah bagus dan sudah terupdate misalkan 5 tahun ke dari sekarang ya 5 tahun dari sekarang seperti itu terus juga ada lima definisi yang disintesiskan menjadi definisi operasional Bapak misalnya seperti itu juga harus disikapi nantinya gitu. Eh, Kalau di bab 1 saya kembali tekankan tren atau data dari persoalan yang Anda angkat sehingga eh, persoalan ini butuh dipecahkan dengan penelitian Bapak. Hanya itu saja. Kesimpulannya adalah tetap semangat ini harus segera di ini ya Pak ya dicermatin lagi mulai dari judulnya memang ini supaya dipaskan. Ini layanan sampai 2 loh Pak. Layanan yang mana nih gitu misalnya. Terus ini promosi di tengah-tengah itu ini. Jadi di atas bahasanya memang sampai bawah itu ya kalau saya ngomong comot 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 gitu. Jadi jangan dicomot-comot. Jadi sederhana enggak apa-apa Pak. Yang penting inline, yang penting Ya. komprehensif sehingga nanti hasilnya juga baik untuk dampak orang yang membaca untuk yang membaca ini hasil penelitian Bapak untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan karena magister manajemen jadi juga tidak salah dalam pengambilan keputusan nantinya itu aja. Jadi saya kembalikan ke Bu Dr. Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joko Setiawan. Nah,
Oke, tiba gilirannya yang ditunggu-tunggu nih, mentor kita bersama Dr. Joko, Dr. Awan. Betul. Silakan, Iya. silakan. Baik, Iya. terima kasih Bu Dr. Eka, Pak Dr. Joko Setiawan. Ini nih saya nggak perlu ngomong lagi, udah lengkap nih dari Pak Dr. Joko sama Bu Dr. Eka nih, Mas Ferianto. Ya, Pak. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau itu udah sangat lengkap. Saya sebenarnya Ya. nggak ngomong apa ya. Nah, tapi nggak apa-apa deh. Saya bercerita yang lebih sedikit teoritis kali ya, mungkin ya. Saya boleh share screen nggak? Ya, Pak. Matikan dulu, Pak. Ya. Ya, silakan. Ini karena ceritanya udah diceritakan semua nih oleh terutama Pak Joko nih, jadi saya sedikit aja deh ceritanya. Udah kelihatan belum ya Pak Ferianto? Sudah, Pak. Udah ya? Iya, yang pertama latar belakang. Kalau bicara latar belakang kan selalu kita idenya sih bagus ya, idenya bagus, ada fenomena fenomena ideal, tapi kan kita selalu mencari akar masalah. Emang ada masalah gitu ya. Jangan sampai ini hanya simptom, jangan sampai Pak Ferianto. Sehingga kalau memang masalah harusnya bisa dijawab. Pak Ferry sudah mengidentifikasikan tuh ini. Kata Pak Ferry ada 4 ya, satu adanya dampak, dua dan seterusnya ya, ada 4 Ya. ini. Nah tapi 4 ini kan belum bisa cerita banyak, manakala datanya nggak bisa cerita gitu ya. Jadi kalau saya pribadi latar belakang itu harusnya bisa mendefinisikan ide dari penelitian Pak Ferianto, gitu Pak. Ya, Nah Pak. ide itu harusnya dikuatkan dengan data, gitu Pak Ferianto. eh, saya cek sih datanya belum belum kuat ya, belum menunjukkan masalahnya apa gitu ya. Sehingga nanti kalau mungkin pengujinya lebih dalam dia akan bilang ini kayaknya simptom deh bukan masalah deh. Ya udah begitu begitu aja. Memang prakteknya Google Business sudah dipakai, itu platform siapapun make gitu ya. Terus ya membantu, ya betul membantu, memang begitu aja memang. Nah, makanya menurut saya Bapak harus menceritakan dengan data bahwa impact ya, impact misalnya tadi dampak dari Google Business School, seberapa besar magnitude dari apa namanya Google Business School misalnya ya. Tadi udah cerita kan kalau kalau misalnya kita mau promosi, misalnya Kementerian Parekraf itu kalau dia mau promosi, dia sampai beli tuh di Google Business School tuh. Dia sampai beli supaya apa Wonderful Indonesia nomor 1 tuh di dunia. Ya. Jadi kalau misalnya Wonderful Indonesia nomor 1, siapapun mau nyari pasti mau ke Indonesia gitu kan. Nah itu kan konsep dari Google Businessku kan ya. Ya. Nah kalau konsep dari situs web, ya tadi cuma landing page ya, kalau nggak salah tadi saya tangkap ya. Iya, Pak. Karena hanya landing page, rasanya belum optimal tuh. Bisa saja jadi informasi awal tuh, informasi awal di latar belakang konsep dari tersebut. Nah, yang ketiga terkait dengan apa namanya tempat nih, lokus. Lokusnya ini kan Yale Communication ya. Yale Communication ini ya mohon maaf nih saya belum baca detailnya Pak Ferianto. Ini apa ya? Tempat kursus pelatihan punya Pak Ferianto atau gimana? Iya, Pak. Hmm, hmm, hmm. Jadi Pak Ferianto punya lembaga kursus pelatihan namanya Yale Communication ya. Ya, lembaga pelatihan swasta, Pak. Oh, itu bukan punya Pak Ferry. Iya, punya saya kan kalau lembaga Oh, pelatihan kan kalau di Indonesia ada dua, Pak, yang milik pemerintah sama oh, milik swasta. Nah, kalau yang Yali baik. Communication ini milik swasta, Pak. Kebetulan saya pemiliknya. Oke, ya itu kan berarti salah satu relevansi topik tuh. Jadi relevan nih topiknya. Kenapa? Ada hubungannya dengan lembaga yang diteliti dan rasanya gampang ya. Tadi mau mengambil sampelnya karena ini ada dalam konteks lingkup dari Pak Ferianto gitu ya. Nah, memang ada ide adanya peningkatan persentase peserta didik gitu ya. Itu menjadi
variabel Y-nya gitu kira-kira. Itu yang saya tangkap dari latar belakang. Bisa juga sih latar belakang itu dikuatkan gitu ya. Nah, saya coba buka skema penelitiannya gitu ya. Saya ingatkan lagi Pak Ferianto secara teori gitu ya, secara teori yang namanya rumusan masalah, yang tadi Bapak nggak jelasin tuh di dalam presentasi Bapak. Saya nunggu-nunggu rumusan masalah, padahal idenya itu datang dari sini. Memang saya dapatnya, saya tidak tahu juga ini dapat dari tempat Bapak, jadi dari apa namanya proposal Bapak, ya saya menemukan ada rumusan masalah. Tapi di presentasi rasanya nggak ada ya Pak Ferry ya, Iya, Pak. nggak nggak menceritakan rumusan masalah kan ya. Makanya tadi idenya itu akan keluar di latar belakang dan akan lebih clear di rumusan masalah, karena berangkatnya memang dari rumusan masalah. Jadi kalau saya baca nih ya, Pak Ferry bilang apakah ada dampak penggunaan layanan Google Businessku gitu ya. Lalu kemudian apakah pengguna layanan web gitu ya. Apakah dampak penggunaan layanan Google Businessku plus web impact-nya terhadap peserta didik, promosi sebagai variabel intervening gitu ya. Nah, tadi udah banyak dibahas lah. Tapi pada prinsipnya kalau saya hanya membahas tiga rumusan yang Bapak jadikan inti dari permasalahan penelitian Pak Ferry, itu kan nanti dibuat hipotesisnya. Ya enggak Pak Ferry? Iya, Pak. Nah, harusnya cerita tiga ini juga diceritakan di hipotesis. Dapatnya tiga juga harusnya. Kalau ini kan H0, H1-nya ya kira-kira. Ada tiga juga. Nah, saya cuma mengingatkan bahwa tiga rumusan masalah ini harusnya bercerita atas tiga hipotesis juga. Nanti ini akan lari sampai ke semua ya, Pak Ferry ya. Jadi rumusan masalah dijawab di hipotesis, nanti ada tujuan penelitian nih. Tujuan penelitian itu juga punya kata-kata kuncinya gitu ya. Jadi kata-kata kuncinya dalam tujuan penelitian yang nanti akan kita jawab di bab 4 pada saat sudah diteliti. Nah, keduanya akan bercerita, akan menguatkan hipotesis. Nah, saya mungkin nggak bercerita substansinya, tapi harus disinkronkan Pak Ferry. Jadi pastikan rumusan masalah dengan hipotesis itu sinkron. Tuh ya. Lalu kemudian tujuan penelitian juga sinkron. Karena nanti itulah jadi dasar Pak Ferry untuk membuat kira-kira rancangan analisis. Jadi dirancang dulu analisis itu. Nah, rancangan dari bab 1, bab 2, bab 3 di Simpro ini sebenarnya Pak Ferry itu sedang membuat skema kecil untuk menguji apakah penelitian Pak Ferry itu bisa kita running atau enggak. Itu kira-kira Pak Ferry. Jadi dengan 3 bab ini Pak Ferry bisa memberikan keyakinan kepada siapapun termasuk kepada kami bahwa ini loh ide penelitian Pak Ferianto itu bisa kita jalankan. Lebih keren lagi kalau kemudian kita gunakan dengan skala yang kecil gitu ya. Misalnya dicoba dulu lah. Tadi kan sudah ada kuesioner. Kuesionernya harusnya kuesioner itu bercerita mulai dari variabel turun ke indikator, indikator turun ke mau detail lagi juga boleh, langsung ke kuesioner juga boleh. Mana yang menurut Pak Ferry lebih gampang. Lalu kemudian harusnya setiap kuesioner itu mencerminkan akan menjawab penelitian variabel penelitian kita. Nah, kalau itu kemudian Pak Ferry running, maka sebenarnya Pak Ferry sudah melakukan rancangan semacam rancangan uji hipotesis. Nah, itu secara teori gitu Pak Ferry. Karena tadi sudah dibahas substansi oleh Bu Dr. Eka dan Pak Dr. Joko, saya mengingatkan kembali bahwa nanti ada rancangan uji hipotesisnya Pak Ferry. Nah, kalau sudah ada rancangan uji hipotesis, sebenarnya Pak Ferry tinggal satu langkah lagi, yaitu memastikan apa yang menjadi tujuan penelitian Pak Ferry bisa dianalisis, bisa diuji di bab 4. Bentuknya hasil dan tentu dibahas. Kesimpulannya juga di bab 5. Kira-kira begitu konsepnya. Nah,
Konsep ini saya coba ingatkan lagi dengan arenanya. Kita mau bicara lokus nih. Pak Ferry itu ada di sini nih. Namanya Yale apa tadi ya? Communication. Yale Communication. Yale Communication. Dia kita sebutlah sebagai perusahaan Pak Ferry sebagai company. Tentu dia punya kekuatan, strengthening dan weaknesses gitu ya. Nah, Pak Ferry tentu punya kompetitor. Kompetitornya banyak pasti di Pontianak. Perusahaan sejenis lah, Ya, kira-kira gitu. Nah, pahami arena yang mau Pak Ferry coba teliti itu di mana. Coba dipahami gitu ya. Apakah Pak Ferry mau melihat dari sisi hanya di internal kita saja gitu ya. Hubungannya dengan customer gitu ya. Customer Bapak siapa sih? Peserta didik ya? ya, Peserta didik atau variabel Y lah kalau yang Bapak buat gitu ya. Apakah Bapak dalam melakukan strategi komunikasi atau strategi peningkatan apa namanya peserta mengambil konsep misalnya kompetitif advantage gitu ya. Apakah konsep ini yang diambil gitu ya? Artinya kalau competitive advantage Bapak dengan kompetitor Bapak itu punya keuntungan yang tertentu gitu ya, sehingga Bapak bisa jadi market leader di situ atau apapun itu ya. Nah, itu akan berdampak pada cara Bapak berpikir dalam meneliti nanti itu. Gitu kira-kira. Nah, ini pada waktu ke customer ini, Bapak juga nanti perlu yang namanya tadi ya, apa tadi namanya? Promosi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau bahasa grand teorinya ini ya bauran pemasaran lah. bahwa. Bauran pemasaran. Kalau jasa, karena Pak Ferry ini kan Yale Communication ini kan sebenarnya jasa ya. Ya, jasa Pak. Benar ya, jasa ya. Betul. Maka kalau jasa ada 7P. 7P itu price, product, promotion, place yang untuk barang plus people, physical evidence dan proses. Jadi 7P ini yang digunakan. Secara grand theory Pak udah nggak bisa dibantah lagi lah ya bahwa pasti 7P ini gitu ya. Nah, bagaimana konsep kebaruannya gitu ya. Nah, tadi Pak Ferry mengambil 1P itu tadi. 1P namanya promotion. Gitu kira-kira. Nah, di dalam promotion itu Pak Ferry mau spesifik mengambil, nah ini juga jadi variabel intervening ya, jadi Z. Itu yang tadi ditanyakan baik oleh Bu Eka maupun oleh Pak Joko, yakin ini intervening gitu. Ada nggak penelitiannya terdahulu? Ya. Ada nggak gitu ya? Nah, jadi kita waktu menentukan, oh ini sebenarnya Z apa X jangan-jangan, jangan-jangan gitu ya. Nah, sepanjang ada variabel, ada penelitian-penelitian terdahulu, Pak Ferry bisa meyakini, gitu ya. Tapi misalnya enggak, ini pasti ada apa namanya temuan baru gitu ya, kebaruan gitu ya. Lihat grand theory kalau gitu, grand teorinya nggak cerita itu, gitu ya. Dia masuk dalam bauran pemasaran gitu ya. Dalam bauran pemasaran, Kotler udah nemuin lebih dulu tuh teorinya. Jadi ya pasti 7P ini pasti kalau namanya juga jasa gitu ya. Kalau produk yang 4P gitu ya. Kalau barang 4P gitu. Nah, karena Yale ini jasa maka ya pastinya 7P yang akan bercerita grand teorinya nih ya. Nah, maksud saya di arena ini pastikan lokusnya mau di mana. Oke, di sini betul di company Bapak. Nggak ada hubungannya nih dengan tempat-tempat kompetitornya. Gitu ya. Atau Ya. jangan-jangan ada hubungan dengan pemasok di hulu. Ini kita sebutlah pemasok. Apa pemasoknya? Siapa aja pemasok Bapak gitu ya. Misalnya, misalnya Bapak perlu apa namanya pengajar, ya nggak? Perlu pengajar dan seterusnya. Atau jangan-jangan yang namanya Google Bisnisku itu merupakan salah satu variabel yang mendukung promosi Bapak gitu ya. Jadi tools untuk promosi salah satunya ini. Itu jangan-jangan gitu ya. Nah, itu tolong di apa namanya di-clearkan gitu ya, Pak. Nggak apa-apa sih mau dibikin sederhana misalnya. Udah saya mau cerita tentang ini saja nggak apa-apa kan ruang lingkup aja kita batasin.
Nggak usah cerita yang lain, kita cerita ini aja pokoknya. Plus customer kita misalnya. Boleh aja Pak, boleh. Tadi yang disampaikan Pak Joko tadi, boleh aja. Eh, mau dibikin sederhana juga nggak apa-apa. Nah, Ya tapi Pak. jangan lupakan tadi Pak, apa masukan tadi ya. Selalu ada variabel-variabel itu selalu ada penelitiannya. Nah, penelitian terdahulunya itu jadi penting. Jadi penelitian terdahulu itu penting ya, bahasa Pak Joko maupun Bu Eka tadi dilakukan semacam sintesa atas variabel-variabel yang pernah dilakukan diteliti oleh pihak lain. Teman Bapak juga banyak Pak. Jadi saya selama di GICI aja yang sudah cerita mengenai promosi ini udah banyak. Jadi boleh aja diambil itu hasil penelitian mereka yang menggunakan variabel promosi untuk pendidikan itu termasuk di GICI itu ada banyak, udah banyak. Saya sendiri sebagai pembimbingnya juga sudah beberapa kali lah, udah cukup banyak lah intinya. Jadi bisa saja itu diambil sebagai salah satu bagian dari variabel-variabel yang Pak Ferry harus sintesa gitu lah, kira-kira ya. Nah, Ya Pak. tadi masuk ke kerangka penelitian nih. Yang tadi diceritakan oleh Pak Joko sebenarnya saya udah bikinin juga tuh. Jadi harusnya bentuknya begini gitu kan. Jadi ini ini apaan sih, ini X apa X1 apa X2 nih, jangan-jangan nih. Ini jadi pertanyaan. Ini jangan-jangan ini Z, yakin ini Z gitu ya. Ini Y, oke lah, ini Y gitu. Ya, di kerangka ini misalnya kita lihat ya terkait dengan layanan Google Business School. Kalau saya lihat dari teori yang Bapak bangun gitu ya, indikatornya kira-kira ada 3 gitu. Indikatornya sumber bisnis, eh, sumber informasi bisnis gitu ya. Eh, Ya pastikan emang ini indikator ya Pak Ferianto. Ya. Pastikan, maksud saya mau menentukan bahwa indikator tentu ada alasannya, ada bukti dukungnya lah. Nah, yang saya lihat tadi di apa namanya di kerangka teori Bapak, indikator-indikator yang dibangun dari variabel-variabel yang Pak Ferry buat itu harusnya lebih dikuatkan lagi lah ya. Maksudnya peneliti-peneliti sebelumnya lah. Atau kalau ada yang sudah punya grand teori, kayak ini kan ada grand teorinya, ada teorinya udah sangat kuat lah. Jadi ya pakai aja yang itu. Tadi misalnya apa Kotler tadi ya. Nah, kalau saya lihat Bapak membacanya di pesan promosi, media promosi, waktu promosi, frekuensi promosi. Let's say kita cerita mengenai variabel intervening menurut versi Pak Ferianto. Nah, variabel intervening ini harusnya kan indikator ini diceritakan ya, boleh dibikin subindikator juga boleh, mau langsung kuesioner juga boleh. Nah, kuesioner yang Pak Ferry bikin apakah sudah bercerita itu? Jadi waktu menanyakan promosi terkait dengan indikator pesan promosi, kuesionernya pertanyaannya apa? Apakah itu akan mendukung ini? Kalau iya, ya berarti rencana untuk melakukan rancangan uji hipotesisnya udah pas, udah bener gitu, Pak Ferry intinya. Nah, yang mungkin belum pas menurut saya, pastikan promosi ini apa bener intervening, apa bener intervening variabel. Pahami dulu intervening variabel itu apa, gitu ya. Udah menemukan belum bahwa promosi itu intervening? Ada nggak teorinya atau apa namanya penelitian yang bercerita bahwa ini promosi bisa di intervening loh. Ya kalau ada, ya itu memang tugas penelitian kita kuatkan. Dalam penelitian A ada promosi jadi intervening. Penelitian Pak Ferry juga promosi jadi intervening. Nggak apa-apa, ini memperkuat memperkuat khasanah keilmuan kita nanti. Itu kebaruannya juga bisa jangan-jangan gitu ya. Nah itu Pak Ferry. Nah masing-masing juga misalnya layanan situs web. Karena ini cuma landing page yang saya tangkap tadi ya. Iya Pak, Eh, landing page. Ya, padahal indikatornya juga cukup kuat gitu, indikatornya. Jadi indikator yang Bapak bangun itu lumayan. Apakah dengan cuma landing page saja itu indikatornya sesuai gitu ya? Pastikan aja itu, Pak.
Jadi Iya. indikator ada 3, ada service interaction misalnya, ada hubungan terhadap interaksi layanan yang dirasakan pengguna ketika dia mendalami website. Itu kan indikator yang Bapak bangun di dalam teori Bapak. Iya. Berarti sebenarnya jangan-jangan bisa chatting gitu ya, ada interaksi kan? Iya. Ada apa namanya? Misalnya layanan seperti Siri atau Gemini gitu ya. Atau jangan-jangan ada AI yang bisa ditanyakan gitu ya, kan interaktif indikator yang Bapak bangun. Padahal tadi ini landing page agak sedikit ini ya, agak sedikit bertolak belakang ya idenya. Nah, pastikan ya Pak Ferry dalam membangun, misalnya boleh nggak sih disebut dengan landing? Boleh aja. Tapi indikator dalam membangun layanan situs web itu rasanya cari eh, penelitian atau teori yang sesuai dengan apa yang Bapak maksud sebagai landing page. Landing page itu pasti Bapak kemungkinan statis ya, kemungkinan Iya, Pak. kemungkinan Dia hanya menampilkan hanya informasi saja, menampilkan Pak. informasi saja, Iya. kemungkinan itu statis tidak dinamis biasanya. Iya. Ya, tetap bisa di crawling datanya, tapi datanya statis. Nah, yang kita pahami kalau dengan teori ini, coba Bapak perhatiin lah ya, yang indikator yang Bapak bangun lah. Pak Ferry Iya. kan membangun layanan, kan ini akan diuji kan Pak? Iya. Kan Bapak akan menurunkan indikator 3 ini ke dalam kuesioner. Sepakat nggak dengan saya? Iya, Pak. Kan gitu ya? Iya. Nah, begitu Bapak bercerita bahwa, oh ini ada kuesionernya terkait dengan service interaction gitu ya. Misalnya Pak, Iya. padahal web yang Bapak bangun cuma landing page, Iya. status. Nyambung nggak kira-kira ya? Iya, Pak. Kira-kira. Nah, maksud saya gini, mencomot ini, comotlah yang sesuai dengan apa yang kita teliti gitu ya. Jadi kalau memang kita maksudnya adalah landing page statis, maka layanan situs web ini kita cari penelitian-penelitian yang kira-kira indikatornya sama akan mendukung landing page. Karena indikator itu akan diturunkan ke kuesioner. Gitu Pak Ferry. Ya, Tapi pada Pak. prinsipnya kerangka penelitian Bapak ini sih saya sepakat, sudah sepakat saya. Tapi mungkin posisinya yang saya nggak sepakat gitu Pak Ferry. Mungkin posisinya belum belum sepakat saya. Idenya sih oke, idenya oke, tetapi dengan cara konsep berpikir atau kerangka pemikiran yang agak beda ya harusnya. Hmm. Itu saja sih. Jadi, nah kalau Pak Ferry sudah punya ide terkait penguatan variabel ini, yang tadi ya intervening atau bukan, kemudian yang ini juga dikuatkan, terutama yang ini kan memang saya kurang sepakat nih kalau indikatornya ini. Iya. Karena kalau indikatornya ini itu tidak semua bisa eh, apa namanya tadi jawaban dari kuesioner itu akan bias. Jawabannya akan bias. Misalnya berbicara mengenai service interaction, Bapak turunkan ke dalam kuesioner terkait dengan service interaction. Jawabannya pasti bias dengan kenyataan yang Iya. Bapak teliti di Yale Communication. Gitu Pak, ini cuma untuk menguatkan Pak Ferry ya Pak Ferry ya, jangan enggak lah. Ini yang ini tuh oke, yang lain misalnya information indicator ini memang benar. Nomor 2 tuh benar, sepakat saya. Jadi indikator kedua terkait informasi ya prinsipnya ya eh, ini hanya konten website saja, gitu kan? Sepakat kan Bapak ya? Nah, Iya, ini Pak. diterjemahkan ke dalam kuesioner. Ya, akan menguatkan ide layanan situs web yang tentu berhubungan dengan jumlah peserta didik, gitu ya. Apakah betul? Ya, ya ini jangan-jangan ini bagian dari cara promosi gitu ya. Jangan-jangan ya. Nah, mungkin ada juga yang sudah melakukan penelitian itu, jangan-jangan gitu ya. Coba dicari lagi terkait dengan itu. Nah, misalnya terkait dengan layanan Google Business School, yang saya pahami ini sebenarnya udah benar tools promosi sebenarnya Google Business School. Nah, yakini bahwa tools ini punya diturunkan ke kuesioner yang benar. Gitu kira-kira dari kerangka penelitian.
Kalau saya sendiri, kalau ditanya, tapi ini hak peneliti ya Pak Ferianto, jadi ini haknya Bapak sebagai peneliti. Tapi kalau saya sendiri diminta untuk cerita ini, saya sih konsepnya udah pasti 7P itu udah pasti tuh, Ya, Pak. udah pasti. Jadi siapa sih yang paling jago bantah aja juga pasti nggak akan membantah ini. Kenapa? Grand teorinya udah kuat gitu ya, penelitiannya udah banyak gitu ya, dan variabelnya sudah mengakar lah intinya gitu. Itu tapi kalau Bapak mau membatasi hanya promosi saja boleh aja, nggak masalah. Gitu Pak Ferry. Nah kalau yang lainnya Pak Ferry tadi udah dibahas banyak nih sama Pak Dr. Joko sama Bu Dr. Eka gitu ya. Termasuk terkait dengan ini tadi ya. Saya sepakat tadi betul. Alat statistik itu banyak ya, toolsnya itu banyak. Tapi carilah tools yang memang sejalan, inline dia bergeraknya. Sehingga jangan ngambil nyomot-nyomot aja, tapi harus yang inline gitu ya. Sama tadi saya juga sepakat tuh terkait dengan ini 340 orang. Ini saya pengen tanya Pak, 340 orang ini siapa ya Pak ya? Hubungannya Peserta dengan didik, Pak. jadi peserta didik ya. Iya. Jadi peserta didik di situ berarti Bapak punya database peserta didik ya, Punya, Pak. gitu ya. Nah, pengalaman dia yang mau ditanya atau gimana? Atau mau diwawancarain? Kan tadi online kayaknya ya. Kayaknya pakai Google Form ya. Ya, itulah Pak, saya juga sebenarnya masih belum begitu paham sih Pak masalah ini. Dapat tadi informasi dari Pak Joko kan katanya kalau populasinya 340, kenapa nggak 340 aja menggunakan Google Form gitu. Nah, kalau Ya kalau Hmm. Ya tadi yang saya mau tahu tadi arenanya itu di mana sih kan tadi sudah disepakati arenanya di Yale. iya, Arenanya kan arenanya di Yale. Isinya iya, Yale ini 340 peserta didik. Tahun iya, berapa? ya Pak, Tahun berapa nih series time-nya, waktunya? per tahun biasanya Pak. Oh, 2000. 340 ini per tahun. Iya, Oke. tahun. Oke. Kan bisa juga ditanya alumni, Iya, ya nggak? Jadi kalau mau ditanya alumni juga bisa kan? iya. Artinya Pak Ferianto kan punya tadi database kan? Punya Pak, punya Punya database ini kan 10 tahun berarti ke belakang juga masih ada database-nya Pak. ya, jadi kalau mau yang paling paling bagus ya dibikin data series saja kalau mau gitu ya. Jadi Hmm. sampelnya tidak 72 tapi diperbanyak gitu. Iya Jadi Pak. tapi kalau Bapak mau membatasin hanya tahun 2024 misalnya, boleh juga Pak. Kalau Iya, 2024 kan ini. iya. Dan yang mau saya tanya untuk memastikan bahwa ini bisa jalan, 340 ini kira-kira bisa Pak Ferianto jangkau semua? Bisa Pak, karena Bisa. rata-rata kan orang sini semua Pak, lokal. Paling jauh ya paling lintas kabupaten, tapi kan kita masih ada kontak, WA, email dan lain-lain masih ada Pak. Ya, kalau mau keren ya coba aja semuanya. Boleh Pak. Iya, coba aja semuanya kalau keren. Kalau mau apa namanya tadi yang idenya Pak Joko. Iya, Kenapa? Menurut saya lingkupnya berada di eh, kuasanya Pak Ferianto gitu ya. Tadi iya, saya pikir kalau Pak Ferianto yang punya, rasanya sih resource Pak Ferianto cukup kuat lah untuk memastikan ini bisa kita ambil datanya, bisa gitu ya. Pak, bisa. Itu kira-kira Pak Ferianto mungkin beberapa idenya gitu ya. Nah, untuk merunning mau pakai apa aja boleh sih. Kalau saya lihat tadi variabelnya sih rasanya nggak ada yang laten ya variabelnya ya. Kalau nggak ada variabel laten ya mau pakai tools apa aja silahkan, Pak. Saya nggak terlalu khawatir lah terkait dengan itu. Eh, itu mungkin tambahan dari saya, Pak Ferianto, terkait dengan penelitian Pak Ferianto. Tapi prinsipnya penelitiannya udah sebenarnya udah bisa diuji coba tuh sebenarnya gitu ya. Tapi
pastikan lagi kerangka pemikirannya itu sudah tepat, sudah benar gitu ya, supaya eh, jangan sampai tadi itu symptom bukannya problem gitu ya. Ya, Pak. Itu Pak Merianto dan Bapak Ibu semua, saya kembalikan lagi ke ke Ibu eh, Dr. Eka. Mohon maaf ngambil waktunya kebanyakan. Oke, Dokter Awan, terima kasih. Ya, jadi Pak Wirayanto, sebenarnya untuk penelitian ya, magister manajemen gitu ya, yang ya banyak tadi masukan gitu. Tapi yang menjadi poin persentase tertinggi ini sebenarnya ada kebermanfaatan. Kebermanfaatannya itu kalau memang kita menyelesaikan masalah dan kalau itu memang masalah. Tadi sempat diwawancari Dokter Awan, Bapak ownernya gitu ya. Saya sempat kepikir ya, kenapa variabel itu tidak variabel-variabel yang memang komunikasi pemasaran yang memang Bapak terapkan gitu. Mungkin kan nggak cuma dua itu, bisa aja personal selling misal. Karena tadi urusannya sama Depnaker gitu kan. Nanti makin banyak variabel, makin banyak Bu masalah. Dan maksudnya sekali enggak ini aja brainstorming. Jadi Bapak sekali ngetes gitu. Karena untuk melakukan itu Bapak mengeluarkan biaya kan. Kalau dia nggak signifikan sama kenaikan atau kenaikan dari jumlah pendaftar gitu ya. Nah, kenapa dilakukan gitu? Jadi resources-nya bisa Bapak pakai untuk yang lebih signifikan dengan persentase lebih tinggi. Ya itu just ini aja ya. Ya. Ya sebagai mindset sebagai entrepreneur gitu loh Pak. Iya, Bu. Siap. Ini entrepreneur kan. Nah, ngapain gitu kan? Sumber daya kita kan terbatas, Pak. Nah, ditambah tadi Penetrasi internet di Pontianak tinggi ya Pak Ferianto? Tinggi, Pak. Tinggi ya. Data terakhir 2024 kita Kalimantan Barat lumayan tertinggi, Pak. Nah itu jadi data tuh Pak. betul bisa Kalau jadi tetap di kerangka pemikiran itu jadikan itu sebagai data Oh. latar belakang. Oh, ya, ya. siap, Pak. Ya kan kalau penetrasi Internet of Things dikuatkan, berarti itu memang jadi salah satu yang mau kita teliti menggunakan Oh, tadi Google Businessku. Karena kan Google Businessku tadi yang saya bilang tadi, Kementerian Parekraf itu dia sampai bayar mahal untuk Ya, Pick memasuk, one. iya jadi nomor satu Wonderful Indonesia. Itu diskusinya panjang itu pengadaannya dengan saya tuh. ya setuju sih. Ya karena mungkin situasinya beda penetrasi internetnya di Papua misalnya kan. Ya, Nah, itu kenapa perlu dimunculkan data itu gitu. Dan kenapa ya tadi apa benar dicek ini intervening dan sebagainya. Karena penempatan variabel, barangkali variabel sudah benar ya. Tapi penempatan yang salah secara statistik bisa terhitung akhirnya hitungannya tidak signifikan. Padahal sebenarnya dia untuk misalnya posisi yang tepat tuh dia signifikan gitu. Betul. Gitu sih Pak Ferry. siap, Bu. Oke. Baik, Pak Dokter Awan, Pak Dokter Joko, kita berikan kesempatan Pak Ferry untuk mengendapkan Tapi informasi-informasi yang bagus Pak Ferry, bagus kok itu penelitiannya. Saya seneng itunya penelitiannya bagus, rasanya oke. itu bisa menguatkan penelitian-penelitian yang akan datang. Siap, Pak. Oke, kita break dulu sekitar 3-5 menit untuk mendiskusikan hasil dari sampel hari ini.
Pak Ferianto, sudah siap? Siap, Bu. Oke, Dr. Awan, Dr. Joko ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan bacakan berita hasil seminar proposal program pasca sarjana STE Gici Business School. Pada hari ini, 4 Juni 2024, telah diselenggarakan seminar proposal tesis program studi Magister Manajemen pasca sarjana STE Gici Business School atas nama Ferianto. Seminar telah diselenggarakan di program pasca sarjana STE Gici Business School dengan para penguji sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Christina Ekawati SEMM, selaku Ketua Program Studi dan penguji pertama. Kedua, Dr. Joko Setiawan SEMM, selaku penguji kedua. Dan Dr. Hermawan SEMM, selaku penguji ketiga. Mahasiswa tersebut di atas telah mempresentasikan proposal tesis dengan judul Dampak penggunaan layanan Google Business School dan situs web terhadap peningkatan jumlah peserta didik, promosi sebagai variable intervening pada lembaga kursus dan pelatihan Yield Communication. Dan keputusan kelulusannya adalah lulus dengan perbaikan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Ketua Program Pasca Sarjana STE Gici Business School, Dr. Christina Ekawati SE. Selamat Pak Ferianto. Makasih, Bu. Selamat Pak Ferianto. Makasih, Pak Hermawan. Makasih, Pak Joko. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, dengan dibacakannya keputusan sidang proposal pada malam hari ini, maka akan berakhir pula seminar proposal atas nama Pak Ferianto. Semoga segera diperbaiki dan sehingga bisa lanjut penelitian dan segera bisa ikut ujian tesis. Ya. Baik, Dr. Awan, Dr. Joko, Pak Ferry, ada Pak Wahyu, ada Pak Ivyar, ada Bu Bandana, Bu Nora, ada Bu Indriani, ini Bu Rahayu, ada Pak Taufik, ada Pak Yomenson, Pak Pramudya. Sampai ketemu lagi di sempro berikutnya dan ujian tesis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih. Baik, bismillah. Izin, live.